Ketika dunia masih mengira mereka hanya bayang-bayang masa lalu, mereka datang bukan untuk bernostalgia, tapi untuk menunjukkan bahwa sejarah belum selesai ditulis suara angin seolah bertiup dari layar kaca. Kamera lambat menyapu San Siro yang kosong, sunyi, tapi penuh cerita. Di sudut-sudut bangku tua, masih terngiang nama-nama besar yang dulu menari di atas rerumputannya. Maldini, Kaká, Shevchenko, Pirlo. Namun hari ini, yang berdiri di panggung bukan lagi bayang-bayang legenda, melainkan para pemberontak baru, yang membawa semangat lama dalam nyala yang lebih liar, yang menolak tunduk pada masa lalu, dan ingin menulis bab baru dalam sejarah Rossoneri. Dan semuanya berawal dari satu laga yang tak dianggap penting. Satu sore yang dipandang remeh oleh dunia, karena katanya hanya laga pramusim. 4-2. AC Milan melumat Liverpool dengan skor tegas. Dan meski ini bukan final, bukan kompetisi resmi, tapi semua yang punya mata tahu. Ini bukan sekadar pemanasan. Ini adalah pengumuman. AC Milan tak datang untuk sekadar ikut dalam euforia liga. Mereka datang untuk menggebrak, untuk mengambil kembali singgasana yang sempat mereka pinjamkan kepada dunia. Dan di video ini, kita bahas di kisah kasih sepak bola untuk setiap datang, selalu ada yang pulang. Di ruang-ruang kosong San Siro, gaung langkah kaki tak selalu berarti kedatangan. Kadang, itu adalah langkah terakhir dari mereka yang harus pergi. Musim ini AC Milan tak hanya bersiap menyambut harapan, tapi juga harus belajar melepaskan kenyataan. Beberapa nama yang sempat menjadi tiang, kini menjadi kenangan. Tijani Reinders, sang metronom dari Belanda yang sempat mengatur ritme Milan seperti detak jam tua di tengah malam. Kini, tak lagi berpakaian merah hitam. Ia memilih jalan baru. Dan kepergiannya meninggalkan sunyi di lini tengah. Theo Hernandez, sang pelari sayap yang tak kenal lelah, yang seringkali berlari lebih cepat dari keraguan. Ia juga tak lagi di sana. Senyumnya kini milik stadion lain. Langkahnya bukan lagi di lorong San Siro, tapi di jalur berbeda yang ia pilih dengan kepala tegak. Dunia bertanya, tanpa mereka, Milan mau jadi apa? Komentar netizen berseliweran mengira Milan akan tenggelam. Mengira musim ini hanya akan menjadi catatan kelam. Tapi begitulah, kadang kita lupa bahwa kapal tak tenggelam karena gelombang dari luar, tapi karena air yang dibiarkan masuk ke dalam. Dan Milan tahu, bukan siapa yang pergi yang penting, tapi siapa yang bertahan, dan siapa yang datang menggantikan. Lucunya justru setelah mereka pergi, sebuah ikatan baru mulai tumbuh. Dalam pramusim yang katanya tak penting, AC Milan tampil lebih menyatu. Tak lagi bergantung pada 1-2 nama. Mereka bermain seperti satu tubuh, satu kesatuan, satu irama. Dari lini belakang ke depan, dari pelatih ke pemain cadangan, semua saling mengisi. Mungkin justru kepergian nama-nama besar itu membangkitkan rasa lapar dalam tim ini. Lapar akan pembuktian, lapar akan kebangkitan. Dan yang lebih penting, lapar untuk menunjukkan bahwa Milan bukan milik 1 atau 2 pemain. Milan adalah ide besar. Dan ide tak pernah mati. Kalau kamu fans Milan sejati, apa menurutmu kepergian Reijenders dan Theo adalah kehilangan besar atau justru awal dari penyegaran tim? Tulis komentarmu di bawah. Dan jangan lupa subscribe saluran ini, karena perjalanan kebangkitan Milan masih panjang. Karena untuk setiap pintu yang tertutup, selalu ada yang terbuka. Dan kadang, yang masuk membawa kejutan yang tak disangka-sangka. Jika musim panas adalah tentang perpisahan, maka Milan menjadikannya juga musim penyambutan. Bukan hanya menyambut musim baru, tapi menyambut legenda hidup yang kini bersedia memanggil San Siro sebagai rumah. Namanya Luka Modric. Bukan nama yang biasa. Bukan pemain yang sekadar lewat. Ia bukan transfer untuk menambah followers. Ia adalah lambang dari kedewasaan. Lambang dari kesabaran. Lambang dari mereka yang menang, tanpa perlu banyak bicara. 39 tahun usianya, dan publik pun bertanya, mengapa Modric? Masih bisakah ia berlari? Tapi pertanyaan yang lebih bijak adalah, apa arti pengalaman? Di dunia yang gemar merayakan muda, cepat dan eksplosif, Milan justru menatap ke arah sebaliknya.
ke arah yang lebih pelan, lebih dalam, lebih penuh makna. Modric tidak datang untuk berlari 90 menit setiap pekan. Ia datang untuk mengajari cara berpikir. Cara membaca celah sebelum celah itu terbuka. Cara melihat ruang sebelum ruang itu tercipta. Serie A memang bukan liga yang membakar energi seperti Inggris, atau menekan terus seperti Bundesliga. Serie A adalah catur. Dan Modric, ia sudah bermain di atas papan itu sejak kita belum tahu caranya menyebut nama kakak. Keputusan Milan jelas. Mereka tidak membeli otot Modric, mereka membeli otaknya. Dan lebih dari itu, mereka membeli auranya. Bayangkan ruang ganti Milan kini. Di antara para pemain muda seperti Reijnders, yang kini telah pergi, Pobega, hingga pelapis lainnya, ada seorang pria kecil dari Kroasia yang pernah mengangkat trofi paling suci di Eropa dan tetap tersenyum seolah belum menang apa-apa. Aura itu yang mahal. Aura itu yang tak bisa dilatih. Modric bukan sekadar pemain. Ia adalah penjaga api kecil yang menjaga agar semangat Milan tak pernah padam, terutama di malam-malam berat Serie A saat satu umpan bisa mengubah sejarah. Tapi pengalaman saja tidak cukup. Setelah arsitek dibentuk, yang dibutuhkan adalah peluru. Seseorang yang mampu mengeksekusi setiap ide dari tengah menjadi kejutan di depan. Dan Milan punya Leao. Kecepatan bisa diajarkan. Tapi insting hanya milik mereka yang terpilih di atas lapangan hijau yang kadang dingin oleh strategi. Milan menyimpan bara. Dan bara itu bernama Rafael Leao. Ia bukan sekadar winger. Bukan juga sekadar talenta. Ia adalah tanda seru yang selalu berdiri di akhir kalimat Milan. Ia adalah momen-momen ketika strategi tak lagi penting dan semua hanya berharap. Dia berlari. Leao tidak berisik. Tapi tiap kali bola menyentuh kakinya, satu stadion menahan napas. Dia bukan pemain yang datang dari langit. Ia ditempa oleh tekanan. Dilatih oleh kesabaran. Dan sekarang disempurnakan oleh ekspektasi. Kini, dengan umpan-umpan dari Luka Modric, Leao bukan hanya akan menjadi pelari. Ia akan menjadi penyelesai. Ia akan menjadi mesin gol dari harapan yang paling dalam. Karena Modric bukan hanya memberikan bola, tapi memberi izin kepada Leao untuk bermimpi lebih jauh. Bayangkan Modric memutar badan di lini tengah, melihat celah, dan mengirim umpan tajam. Bayangkan Leao menyambutnya 1 lawan 1, dan ledakan itu terjadi. Milan tidak lagi punya bintang tua di depan. Zlatan sudah pensiun. Giroud telah berpamitan. Kini giliran Leao menjadi penyala api yang membakar jaring gawang lawan. Tapi pertanyaannya bukan cuma soal berapa banyak gol yang bisa dia cetak. Pertanyaannya, apakah Leao siap menjadi pemimpin? Karena Milan butuh lebih dari kecepatan. Mereka butuh arah. Dan kini, mata semua orang tertuju padanya. Ada banyak klub besar di dunia ini. Ada banyak sejarah. Tapi hanya sedikit yang mampu membuat dunia diam saat mereka bicara lewat sepak bola. Dan Milan adalah salah satunya. Kini, mereka bukan favorit. Bukan unggulan. Bukan pula tim yang disorot setiap pekan oleh kamera Eropa. Tapi, mereka punya sesuatu yang tidak bisa dibeli. Harga diri. Mereka datang dari luka, berjalan lewat jalanan penuh bayang-bayang trofi masa lalu. Dan kini, mereka menulis bab baru. Dengan nama-nama baru, dengan komposisi tak lazim, dengan Luka Modric yang bermain bukan dengan tubuh, tapi dengan kenangan. Dengan Leao yang bukan sekadar winger, tapi harapan yang terus menyala. Apakah kamu percaya Milan akan bersinar di musim ini? Atau menurutmu semua ini hanya fata morgana pramusim? Tulis pendapatmu di komentar. Karena di kisah kasih sepak bola, kita tak hanya menonton, kita berbagi rasa, harap, dan logika.